Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Wah, sudah bertemu lagi dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Suri Ikun dan Dua Burung. Cerita rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Di sebuah desa di Pulau Timur, hiduplah sepasang suami istri yang dikaruniai 14 anak, 7 laki-laki dan 7 perempuan. Wah, banyak sekali ya. Keluarga ini hidup harmonis di tengah kebun yang luas, tempat mereka menanam berbagai tanaman. Di antara anak-anak mereka, Suri Ikun adalah anak yang paling menonjol. Ia dikenal sebagai anak yang jujur, baik hati, dan selalu siap membantu, baik kepada orang tua maupun saudara-saudaranya. Berbeda dengan Suri Ikun, keenam saudara laki-lakinya cenderung pemalas dan penakut. Suatu hari, kebun mereka diserang oleh babi hutan yang merusak banyak tanaman, sehingga membuat kebun mereka menjadi gagal panen. Ayah mereka sangat khawatir tentang bagaimana ia akan memenuhi kebutuhan keluarganya. Melihat kecemasan orang tuanya, Suri Ikun merasa terpanggil untuk membantu. Suri Ikun kemudian mengusulkan agar ia dan saudara-saudaranya bergantian menjaga kebun setiap malam untuk mencegah serangan babi hutan. Ayahnya tentu saja sangat terharu mendengar usulan tersebut dan langsung menyetujui rencana itu. Namun, saudara-saudaranya merasa kesal karena harus turut serta menjaga kebun. Pada akhirnya, mereka mengelabui Suri Ikun agar ia yang terus-menerus bertugas menjaga kebun sendirian. Meski dibiarkan berjaga seorang diri, Suri Ikun tetap setia menjalankan tugasnya. Suatu malam saat ia sedang berjaga, Suri Ikun melihat ada babi hutan yang datang ke kebun. Kemudian ia berhasil memanah babi hutan yang berusaha merusak kebun mereka. Namun meskipun begitu, Suri Ikun tidak pernah marah dan dendam kepada semua saudaranya. Ia selalu berlapang dada dan menerimanya. Suri Ikun yang terus menunjukkan sikap baik hatinya semakin disayang oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut karena memicu rasa iri hati saudara-saudaranya. Mereka akhirnya merencanakan sesuatu yang licik, yaitu membujuk Suri Ikun untuk pergi berburu di hutan dengan tujuan meninggalkannya di sana agar menjadi mangsa hantu-hantu hutan. Tanpa curiga, Suri Ikun mengikuti ajakan mereka. Saat malam tiba, ia menyadari bahwa ia telah ditinggalkan sendirian di hutan yang gelap. Setiap kali Suri Ikun berteriak memanggil kakaknya, hantu-hantu hutan selalu menjawab, mempermainkan, dan membuatnya semakin tersesat di dalam hutan yang gelap. Tanpa tahu arah pulang, Suri Ikun menjadi mangsa yang mudah bagi hantu-hantu hutan itu. Namun, karena tubuhnya yang kurus, para hantu tidak jadi memakan Suri Ikun. Mereka malah memutuskan untuk menyembunyikan Suri Ikun di sebuah goa dan berencana menggemukkannya terlebih dahulu. Di dalam goa, Suri Ikun menemukan 2 ekor burung besar yang sedang terluka. Burung itu juga terdampar di dalam goa karena lukanya yang membuat mereka tidak bisa terbang. Dengan penuh kasih sayang, Suri Ikun merawat mereka hingga sembuh. Setelah sembuh, kedua burung itu merasa berhutang budi. Namun, Suri Ikun tidak pernah meminta imbalan ataupun balasan dari kebaikannya. Namun, burung-burung itu tidak membiarkan Suri Ikun begitu saja. Mereka menawarkan bantuan kepada Suri Ikun untuk keluar dari hutan. Awalnya, Suri Ikun agak ragu. Namun, karena tidak ada pilihan lain untuknya dapat keluar dari hutan,
Suri Ikun menerima tawaran itu. Mereka kemudian membawa Suri Ikun untuk keluar dari hutan itu. Suri Ikun menaiki salah satu burung yang baik. Ia kemudian diajak melintasi bukit-bukit dan lautan hingga tiba di sebuah istana yang megah. Sebagai tanda terima kasih atas kebaikan hati Suri Ikun, kedua burung tersebut memberikannya sebuah istana itu yang di dalamnya telah ada seorang permaisuri yang cantik. Tidak hanya itu, bahkan ia juga diberikan pengawal yang gagah berani dan rakyat yang ramah. Semuanya sangat menerima kedatangan Suri Ikun yang dirasa sebagai pahlawan untuk negara tersebut. Suri Ikun tentu merasa sangat bahagia. Ia sempat teringat dengan keluarganya. Namun, karena memikirkan bahwa mereka sengaja membuangnya di hutan, Suri Ikun tetap ikhlas dan menerima hidupnya yang baru. Ia akhirnya dapat hidup bahagia di istana itu hingga akhir hayatnya, dikelilingi oleh keindahan dan kebaikan yang tidak ternilai harganya. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita dongeng mengenai Suri Ikun dan dua burung. Cerita rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pesan moral bahwa kebaikan hati pasti akan selalu berbuah manis. Jadi, penting untuk kita agar berbakti kepada orang tua dan membantu sesama, siapapun itu. Dengan sifat yang baik hati dan ikhlas, kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik pula. Nah, teman-teman, sebelum videonya berakhir nih, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa terus bercerita pada video-video yang akan datang. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali.